Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Laksono dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0495656006 dari UPPJJ Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 matkul basis data. Yang soalnya, silakan buat basis data MySQL yang ada berdasarkan Entity Relationship Diagram atau IRD di atas, dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, daftar, administrator, dokter, admin. Ya, pertama, sebelum mengerjakan tugas 2, pertama kita nyalakan sumnya terlebih dahulu. Nyalakan modul Apache dan MySQL. Setelah itu, klik admin pada modul MySQL. Setelah muncul kayak gini, mari kita buat database-nya berhubung soalnya terdiri dari dokter berhubung soalnya terdapat tabel yang berhubungan dengan rumah sakit, maka dari itu saya menamakan database-nya adalah dengan nama database DB rumah sakit. Setelah itu create atau buat. Setelah itu kita masukkan nama tabel tersebut. Yang pertama, dapat tabel dokter admin. Dokter admin terdiri dari atribut ID data, ID admin, ID dokter. Dapat 3 atribut. ID data, nama tabelnya dokter, admin, 3 atribut, buat. ID data, terus ID admin, ID dokter. Sini saya menggunakan tipe INT atau integer yang diisi 5 saja, sini 5 semua. Nah, di sini saya yang memakai primary key adalah ID data. Mari kita masukkan ID data adalah memiliki atribut primary key. Saya tunggu. Setelah itu kita save. Oke, tabel pertama dokter admin telah selesai. Selanjutnya kita membuat tabel administrator. Administrator.
Di tabel administrator terdapat tiga atribut. Di sini saya akan membuat tabel pasien dulu. Tabel pasien terdiri dari atribut ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, terus alamat pasien. Ini tipe ID pasien menggunakan integer yang terus lengnya 5. Terus ini memakai atribut primary key auto increment. Nama pasien saya menggunakan varchar jumlah 30 saja. Jenis menggunakan nom. Ini jangan lupa beri L atau PP, dan alamat pasien menggunakan varchar 100 cukup. Setelah itu klik save. Oke, berhasil. Nah, setelah itu kita membuat tabel administrator deh. Tabel administrator dengan jumlah atribut 1, 2, 3. To create terdiri dari atribut ID admin, waktu jaga, nama. Sini ID admin saya menggunakan integer dan yang seperti biasa 5. ID admin harus memakai atribut mereka karena ID tersebut tidak boleh disebar gunakan waktu jaga. Saya menggunakan varchar dengan values 100. Nama juga menggunakan varchar 30. Setelah itu klik save. Terus buat tabel daftar. Nama daftar dan jumlah atribut 3. Ini dari ID daftar, ID admin, ID
pasien. Di sini saya menggunakan tipe integer semua dengan jumlah 5 semua. Semua. Sini yang menggunakan primary key adalah ID daftar. Setelah itu klik save, lanjut. Kita membuat tabel pasien udah, pasien dokter. Jumlah atribut 1, 2, 5. ID, ID dokter, pasien waktu periksa, bisa resep. Sini ID saya menggunakan integer, tanggal 5, dan jangan lupa dikasih atribut primary key karena ID itu sebagian dari privasi. ID dokter juga menggunakan integer 5. ID pasien juga menggunakan integer 5 saja. Terus waktu periksa menggunakan tanggal. Setelah resep, resep menggunakan tipe varchar 100 saja. Setelah itu klik save, lanjut. Kurang 1, 1, 2, 3, kurang 1 tabel. Yang terakhir adalah tabel dokter. Nama tabel dokter dengan jumlah atribut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, banyak nih. Tabel dokter terdiri dari atribut ID dokter, nama dokter, alamat dokter, terus nomor HP, terus tanggal lahir, terus spesialis, terus lahir waktu C. Di sini ID dokter saya menggunakan integer, jangan values 5 saja, dan jangan lupa kasih atribut primary key auto increment. Nama dokter saya menggunakan varchar 30. Alamat dokter juga menggunakan varchar. Nomor HP menggunakan varchar juga. Tanggal lahir menggunakan tet. Spesialis menggunakan varchar.
waktu kerja juga mau kali 4 jam 30 setelah itu klik save. Nah, setelah membuat 6 tabel tersebut yang terdapat di database rumah sakit ini, mari kita kasih foreign key terlebih dahulu sebelum melakukan relasi. Oh ya, maaf. Setelah itu kita insert, tapi saya akan insert data semua ini nanti di CMD. Nah, setelah itu kita kita kasih foreign key terlebih dahulu sebelum melakukan relasi. Nah, di tabel dokter ini, di dalam tabel dokter admin terdapat foreign key-nya ada di ID dokter sama ID admin. Kita langsung masuk saja ke dokter admin. Kita ke struktur. Nah, di dalam tabel dokter admin terdapat foreign key-nya adalah ID dokter sama ID admin. Langsung ke relation view, kita kasih kolomnya ID dokter. Tabelnya di ke menuju ke dokter. Kenapa menuju ke dokter? Karena dalam karena dokter admin adalah anak dari dokter. Istilah bahasa di pemrograman. Setelah itu kita save. Yang kedua adalah kolom ID admin, terus tabelnya menuju ke tabel administrator. Setelah itu kita save ya. Setelah itu kita lihat apakah sudah terjadi di foreign key. Ya, sudah terjadi. Sini di ID admin terdapat kunci berwarna silver. Itu menandakan bahwa ID admin dan ID dokter sudah ter foreign key. Lanjut, dua, dalam tabel daftar terdapat foreign key-nya ID pasien dan ID admin. ID pasien menuju ke tabel di pasien, berarti ke pasien. Itu save. Dapat dua atribut. Yang kedua adalah ID admin menuju ke tabel administrator. Oke, kita lihat apakah sudah jadi. Wih, belum. Yang ID pasien belum.
Sudah jadi. Di dalam tabel pasien, dokter juga terdapat foreign bukan terdapat. Saya akan mengasih foreign di dalam tabel pasien dokter di ID dokter dan ID pasien. ID dokter menuju ke tabel dokter pastinya. Lanjut, yang kedua ID pasien, tentunya menuju ke tabel pasien. Nah, dah setelah itu, setelah aku kasih foreign key-nya yang terdiri dari tabel dokter admin dengan atribut ID dokter, ID admin, dan di tabel daftar terdapat foreign key-nya. Lokasi foreign-nya di ID pasien, ID admin. Dalam tabel pasien dokter, aku kasih foreign key-nya di ID dokter dan ID pasien. Nah, udah jadi seperti ini. Setelah itu kita membuat relationship-nya. Kita ke more, ke listener, kita buat relationship. Nah, ya jadi seperti ini. Pasien, kita pasien. Nah, pasien suruh membuat ID pasien, nama pasien, jenis jenis pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Nah, setelah mengisi semua data ini, segera mendaftar ke daftar. Soal ID daftar, ID admin, ID pasiennya. Setelah itu ke administrator. Nah, si administrator kita lihat waktu dokter jaga di jam tertentu itu. Nah, setelah itu masuk ke dokter admin menghubungi ke ID dokter
siapa saja nama-nama dokter yang berjaga di dalam jam tersebut. Nah, setelah itu pasien dokter akan menerima resep dari dokter. Ini jenis, bentar, jenis kelamin. Oke, sudah jadi inilah hasil dari relationshipnya saya. Nah, selain menggunakan PHP Admin, mengerjakan tugas membuat basis data ini juga bisa menggunakan MariaDB atau CMD. CMD kita buka. Hmm. Sebelumnya kita masuk ke program MySQL dengan ketik MySQL min new root to muncul welcome to the MariaDB monitor. Selamat datang di MariaDB monitor. Itu enter. Nah, sebelumnya kita kan sudah membuat ini sudah membuat database-nya dengan nama DB rumah sakit. Kita akan masuk ke dalam database rumah sakit ini lewat CMD. Kita lihat apakah database rumah sakit ada di CMD. So, database untuk melihat berapa database yang terdapat di laptop ini. Ya, database rumah sakit terdapat di sudah sudah ada di laptop ini. Mari kita masuk ke database rumah sakitnya menggunakan use, artinya menggunakan DB rumah sakit. Nah, setelah kan tadinya MariaDB non. Nah, setelah kita ketik user DB rumah sakit, kita ini user itu menggunakan database rumah sakit. Nah, database tersebut sudah bisa digunakan setelah MariaDB nonnya ini menjadi DB rumah sakit. Oke, setelah itu kita masukkan pasiennya, insert to into pasien. Use sini untuk pasien. hmm, untuk pasien satu
23 namanya sono, terus jenis kelamin laki, terus alamat Sokorejo. Oke, mari kita lihat apakah masuk data pasiennya yang bernama Sono, alamat Sokorejo. Select from pasien. Nah, kita masuk. Kenapa di sini menggunakan koma atas sedangkan DAK tidak? Karena di sini saya menggunakan integer, sedangkan di nama, jenis kelamin, nama, alamat menggunakan varchar. Karena di integer tidak boleh menggunakan huruf, harus angka, tidak harus dan tidak dibarengi dengan titik koma di atas. Ya, seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.